Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Livia Sintiani. Hari ini kita akan membahas tentang karya seni rupa daerah. Siap ya? Karya seni rupa daerah. Indonesia begitu kaya dengan karya seni rupa daerah setempat. Setiap daerah memiliki karya seni rupanya tersendiri. Nah, pada pembahasan karya seni rupa daerah setempat, para pakar berpandangan bahwa yang dimaksud daerah setempat itu yaitu setiap provinsi ataupun kabupaten yang ada di Indonesia. Oke. Nah, karya seni rupa sendiri, karya seni rupa daerah setempat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah seni pahat. Yang kedua adalah seni lukis. Ketiga, seni kriya, dan yang keempat adalah arsitektur. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah seni pahat. Seni pahat menjadikan bahan kayu batu sebagai karya seni rupa dalam bentuk 3 dimensi, yaitu patung, maupun 2 dimensi, yaitu relief penghias dinding. Perhatikan, ini adalah gambar seorang seniman yang sedang membuat pahatan pada sebuah kayu. Nah, hasilnya nanti 3 dimensi ya, patung. Oke. Nah, daerah yang paling terkenal, yang terkenal di Indonesia, misalnya adalah Kabupaten Asmat di Provinsi Papua yang menggunakan pola dan teknik tradisional. Oke. Suku Asmat membuat hiasan patung yang bertema leluhur dan alam sekitarnya. Ini contohnya ya. Ini adalah hasil karya seniman dari suku Asmat. Oke. Selanjutnya contoh seni pahat yang lain adalah wayang golek. Pernah mendengar wayang golek? Ya, wayang golek merupakan seni pahat kayu dari suku Sunda di Jawa Barat dan Banten. Wayang golek membuat pahatannya tokoh-tokoh cerita, membuat pahatan tokoh-tokoh cerita di kayu. Seperti apa? Cerita Mahabharata dan Ramayana. Ya, ini contohnya adalah seorang seniman, seorang dalang sedang memegang wayang golek. Di sebelahnya kita amati ini adalah tokoh-tokoh cerita. Ada yang dari Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Ini contoh wayang golek ya. Selanjutnya, contoh lain seni pahat adalah patung Palindo di Lembah Bada, Lore Selatan, Sulawesi Tengah. Palindo dalam bahasa Indonesia artinya sang penghibur atau Watu Palindo dalam bahasa Bada. Itu adalah sebuah patung batu megalitik, mega besar, setinggi 4,5 meter, 4,5 meter, tinggi sekali ya. Ini diperhatikan, wah, ini adalah patung Palindo di mana? Lore Selatan, Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan. Seni yang kedua dalam seni rupa. Yang kedua adalah seni lukis. Seni lukis menghasilkan seni rupa 2 dimensi dalam media kanvas. Pakai kanvas ya, melukisnya di kanvas. Contohnya ada yang di sebelah, kita lihat ini adalah lukisan Kamasan dari Kabupaten Klungkung, Bali. Lukisnya masih bersifat tradisional, masih tradisional ya. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan dan dongeng binatang. Ini ada orang sedang melukis, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, itu ada lagi seni lukisan yang lain yang ada di Jawa Barat sekarang. Ada di mana? Jawa Barat, Cirebon, di kota Cirebon. Ditemui pengrajin melukis lukisan kaca. Pada seni lukis ini, sketsa lukisan dibuatnya di kertas, kemudian dipindahkan ke kaca, bikin sketsa. Hasilnya seperti ini, cantik sekali. Mereka melukis pada media kaca, lukisan kaca di Cirebon, Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita seni rupa yang lain ya. Yang ketiga nih sekarang, seni kriya.
Seni kriya menghasilkan kerajinan dalam bentuk tekstil dan kerajinan lainnya. Tekstil bisa dipakai oleh kita ya. Oke, misalnya seni tenun songket yang banyak diproduksi di Pulau Sumatera dan seni batik yang banyak diproduksi di Pulau Jawa. Oh, songket dan batik. Nah, batik dan songket ini banyak mengangkat motif bertema alam. Seperti apa? Bunga, bambu, pepohonan, ada juga hewan seperti burung ya. Nah, batik ini banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau songket yang paling terkenal yaitu songket dari Nusa Tenggara Barat. Perhatikan, ini contohnya, contoh songket ya. Ini sudah digambar, sudah kain dipakai ya dalam bentuk jadi sebuah pakaian adat. Ini perempuannya, ini laki-lakinya. Oke. Oh, ini batiknya. Batik ya, kerajinan seni kriya batik. Contohnya ini dia, ada gambar itu. Mereka melukisnya bertemakan burung ya. Ini hasilnya batik bermacam-macam. Atau yang bisa kalian pakai kalau ke sekolah batik. Nah, itu juga, itu adalah seni kriya ya, batik dalam bentuk tekstil. Oke. Seni yang keempat sekarang. Yang keempat adalah arsitektur, seni rupa daerah. Arsitektur. Di beberapa wilayah Indonesia juga terdapat karya arsitektur sesuai dengan daerah masing-masing, di bangunan daerah yang di tempat setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya. Oke, contohnya adalah Tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ini contoh bangunannya ya, dari arsitektur dari Toraja, Sulawesi Selatan. Masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh arsitektur lain yang bisa kalian pelajari di buku-buku atau kalian bisa googling, bisa cari di mana saja, bertanya, banyak arsitektur daerah. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan tentang seni rupa daerah setempat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.